Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Salamah, NIM 1812152 dari kelas PAIB semester 6 akan memaparkan pemetaan konsep pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester 2. Standar kompetensinya yaitu menunjukkan penghargaan pada kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Dengan kompetensi dasar, menghargai perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, menghayati kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradaban, menjalankan sikap sabar dalam menggapai prestasi, menjalankan perilaku konsisten untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menganalisis sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah, menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, mengidentifikasi urutan peristiwa sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah, dan mengelola informasi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Selanjutnya, pemimpin besar dan kiprah ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Dengan kompetensi dasar, menghargai semangat juang yang dimiliki para pemimpin Daulah Ayyubiyah merupakan spirit ajaran Islam. Menghargai karya ilmuwan muslimin sebagai khazanah intelektual Islam. Menjalankan sikap tegas dan toleran dalam meneladani semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Menjalankan sikap kritis ilmiah di bidang ilmu pengetahuan sebagaimana dicontohkan ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, dan Al-Kamil. Menganalisis peran ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah dalam kemajuan peradaban Islam. Mengidentifikasi karakter para tokoh yang terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Kamil, dan Al-Adil pada masa Daulah Ayyubiyah. Dan mengidentifikasi peran ilmuwan dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Dan yang terakhir yaitu Daulah Mamluk, lanjut kemajuan peradaban Islam. Dengan standar kompetensi, menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir, mengamalkan sikap berani sebagaimana Daulah Mamluk, menganalisis sejarah Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir, dan mengelola informasi tentang sejarah berdiri dan peran Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Adapun hasil tema yang relevan pada materi pertama atau pada bab ketiga dibahas dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester genap adalah bab Kemajuan Peradaban Islam Masa Daulah Ayyubiyah. Dalam bab ini, kita akan mengetahui pendiri pertama Daulah Ayyubiyah, yaitu Sultan Salahuddin Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Kita juga bisa mengetahui motivasi berdirinya Daulah Ayyubiyah, yaitu saat melihat Mesir dikuasai oleh tentara salib dan mengakibatkan melemahnya Daulah Fatimiyah. Pada bab selanjutnya atau bab keempat akan dibahas tentang pemimpin besar dan ilmuwan Daulah Ayyubiyah. Pada bab keempat ini akan dibahas semangat juang yang dimiliki para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang merupakan spirit ajaran Islam. Dapat pula mengetahui 9 orang penguasa Daulah Ayyubiyah, terutama yang paling masyhur yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 sampai 1193 Masehi, Sultan Al-Adil Saifuddin pada tahun 1200 sampai 1218 Masehi, dan Sultan Al-Kamal Muhammad pada tahun 1218 sampai 1238 Masehi. Nah, pada bab kelima atau pada bab terakhir ini akan dibahas mengenai Daulah Mamluk, lanjut kemajuan peradaban Islam. Nah, seperti sudah dibahas pada bab sebelumnya, Daulah Ayyubiyah yang berkuasa diganti oleh Daulah Mamluk. Nah, pendiri sekaligus peletak pertama pemerintahan Daulah Mamluk yaitu Sultanah Syajarah Ad-Dur. Ia adalah istri dari penguasa terakhir pemerintahan Daulah Ayyubiyah yaitu Sultan As-Salih Al-Ayyub. Nah, pada bab ini juga akan dibahas mengenai keruntuhan Daulah Mamluk.
yaitu terjadi karena banyaknya pemerintah yang melakukan korupsi. Selanjutnya, mengembangkan perencanaan dalam konteks atau tema yang relevan. Bersumber pada buku panduan belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah kelas 8 yang ditulis oleh Muhammad Subhan, cetakan pertama tahun 2020. Penulis akan mengembangkan perencanaan berupa kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang akan digunakan, cara menyampaikan materi, media yang digunakan, semua itu dilakukan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Pada materi di atas yang terdiri dari judul: pertama, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah; kedua, pemimpin besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah; dan ketiga, Daulah Mamluk lanjut kemajuan kebudayaan Islam. Adapun cara penyampaian materinya akan dibagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Adapun kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat. Guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran atau surat atau ayat pilihan. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok jika dibutuhkan. Berlanjut ke kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi yang sedang berlangsung. Peserta didik membaca materi yang terdapat dalam buku teks ataupun dalam PowerPoint yang ditampilkan. Peserta didik mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru. Peserta didik menyimak penjelasan guru atau mencermati gambar atau tayangan tentang Daulah Ayyubiyah ataupun Daulah Mamluk. Peserta didik menanggapi pertanyaan dan memperbaiki paparan. Lalu, peserta didik mencatat dan mempresentasikan hasil pengamatan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di bawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas terstruktur. Lalu yang terakhir, bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Adapun tujuan dalam pembelajaran materi di atas yaitu diberikan kesempatan untuk mengkaji materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, pemimpin besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah, dan Daulah Mamluk pelanjut kemajuan kebudayaan Islam. Selanjutnya, peserta didik dapat memperluas khazanah pengetahuan mengenai sejarah yang belum diketahuinya. Diberikan kesempatan berdiskusi tentang materi kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, materi tentang pemimpin besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah, dan materi terakhir yaitu Daulah Mamluk pelanjut kemajuan kebudayaan Islam. Selanjutnya diberikan kesempatan menelaah materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, materi pemimpin besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah, dan materi terakhir yaitu Daulah Mamluk pelanjut kemajuan kebudayaan Islam. Metode dan model pembelajaran yang digunakan pada materi ini yaitu pendekatan saintifik, model pembelajaran role playing, model pembelajaran diskusi, dan model pembelajaran peta konsep. Sedangkan media atau alat yang digunakan yaitu laptop, buku teks, PowerPoint, peta konsep, dan buku paket. Mengembangkan ide-ide pembelajaran. Pada bab 1, mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan metode diskusi dan tanya jawab. Metode ini dipilih karena dianggap sesuai dengan pembahasan tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Dengan metode ini, siswa dapat bertanya kepada guru jika ada hal yang belum dimengerti. Pada tema kedua, mengembangkan ide-ide pembelajaran menggunakan metode role playing.
Guru menunjuk beberapa siswa atau anak murid untuk memainkan peran atau tokoh dengan mengikuti alur cerita yang dibuat oleh guru. Metode ini dipilih karena dianggap sesuai dengan pembahasan pemimpin besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah. Dengan metode ini, siswa dapat memahami alur sejarah yang telah diperagakan. Pada tema ketiga, mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan menggunakan metode konsep map atau peta konsep. Guru membuat sebuah gambar yang melambangkan topik utama di tengah, lalu menggambar garis atau cabang untuk menghubungkan ke pembahasan selanjutnya. Metode ini dipilih karena dianggap sesuai dengan pembahasan Daulah Mamluk, pelanjut kemajuan kebudayaan Islam. Metode ini dapat memudahkan siswa untuk mengikuti dan memahami alur sejarah yang disampaikan. Mungkin sekiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.